Baik, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pak Juan, saya pertama kali ketemu dengan dia ada di Melbourne, waktu dia belajar di Melbourne, dan dia datang di tempat atau di hotel, pengen kenalan dan pengen minta didoakan. Waktu itu dia masih belajar, sudah mau selesai, berdoa supaya Tuhan pimpin mau kemana, mau kerja di Melbourne atau kembali ke Sorong waktu itu pergumulannya. Dan kita berdoa. Kita tidak menyangka bahwa pertemuan itu menjadi awal bagaimana akhirnya dia mau berjejaring dan berdoa buat kami. Bahkan dia memberi 300 juta untuk membangun studio stasiun itu, stasiun yang ada di Sorong. Dia dari uangnya sendiri, dia membantu 300 juta. Makanya dia sangat menyesal sekali waktu itu tidak selesai. Dia sudah putus asa, sudah tidak tahu bagaimana kabarnya, uangnya dan sebagainya. Tapi dengan pertolongan Tuhan pada waktu kita bisa menyelesaikan, memang ada gairah karena dia ingin melayani. Tanah yang kita beli itu adalah tanah orang tuanya Pak Juan. Jadi saya bisa memahami kenapa dia datang dan melihat, pengen bahwa tanah yang dijual ke kita untuk pelayanan pada akhirnya bermanfaat. Saya yakin mereka senangnya bukan main. Dan mereka memang punya hati untuk melayani yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, pada akhirnya betapa pentingnya yang namanya hubungan. Kemarin saudara-saudara belajar, hubunganku hari ini memberikanku kepuasan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar mengenai 6 nilai atau 6 hal yang membuat hidup saudara extraordinary. 6 hal yang saudara kalau memaksimalkan saudara memilikinya, maka hidup saudara akan menjadi luar biasa. Orang-orang yang punya extraordinary lives, bukan biasa-biasa. Orang-orang yang di atas biasa-biasa, biasanya punya 6 ini. Ini saya ambil dari bukunya Jim Rohn, seorang milioner yang luar biasa. Dan dia meneliti 235.000 milioner di Cina dan India. Dan dia menemukan orang-orang yang sudah menjadi milioner, orang yang berhasil, adalah orang-orang yang nomor 1, mereka adalah orang-orang yang produktif. Saudara-saudara, dikatakan first of our list of our 6 steps for leading extraordinary life is being productive. You won't be happy unless you are productive. Anda tidak akan pernah menjadi bahagia kecuali Anda menjadi orang yang produktif. Makanya tangan yang malas itu membuat orang miskin, kata Alkitab. Oleh karena itu belajarlah menjadi produktif. Saudara, productivity itu sangat menolong kita untuk pada akhirnya menikmati hari depan. Tidak peduli apapun produktivitas saudara, yang jelas orang yang baik adalah orang yang produktif. Jadilah pribadi yang produktif. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta. Saudara, kenapa saya minta saudara belajar membuat sesuatu? Kemarin belajar bikin roti prata, ada nanti belajar telur asin misalkan, atau belajar yang lain-lain. Mengapa? Karena explore your productivity. Saudara harus mengeksplor karunia saudara apa? Bakat saudara apa? Talenta yang Tuhan berikan apa? Itu bukan untuk dipajang dalam kehidupan menjadi aksesoris. Apapun yang bisa mendatangkan income, yang bisa dijual, lakukan. Kalau itu adalah menyangkut bakat, menyangkut suara, musik dan sebagainya, lakukan, saudara-saudara. Apapun, explore your productivity. Mungkin ada di antara saudara yang suatu saat bisa kasih les musik. Explore your productivity. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa masak dengan enak. Mungkin saudara bisa menjual masakan dengan baik. Luar biasa, explore. Mungkin ada di antara saudara yang suatu saat bisa memproduksi sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Be productive. You will feel better about yourself and your life when you are productive and being productive. Saudara akan merasa puas, saudara akan merasa hidup baik kalau menghasilkan, karena memang manusia diciptakan untuk menghasilkan. Jadi kalau saudara tidak ada niat untuk melakukan sesuatu, tidak ada gairah untuk melakukan sesuatu, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tidak ada gairah untuk menjadi produktif, saudara harus mewaspadai hidup saudara. Kalau saudara mengatakan, ya yang penting saya hidup Pak. Ya kalau saya tidak bisa produktif lah nanti numpang hidup dari orang lain. Ya mungkin kalau saya dapat istri yang produktif, istri saya biar jualan, saya yang jaga. Jaga rumah, jaga anak, jaga ayam di rumah.
Suruh istrinya yang bekerja, yang produktif. Kalau saudara adalah seorang pria dan saudara tidak punya produktivitas, harga diri saudara akan jatuh. Karena kita diciptakan untuk menjadi produktif. Makanya Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita ide, Tuhan kasih kita segalanya. Be productive. Amin. Karunia saudara apa? Kembangkan. Karunia saudara berkhotbah, kembangkan khotbah saudara. Dan kalau saudara diberkati dengan banyak, tidak masalah. Nah, saya mengatakan ini mau memperjelas, kalau saudara jangan salah tafsir. Kalau saya berkembang, saya belajar khotbah bahasa Inggris, saya mendengarkan khotbah-khotbah bahasa Inggris, saya nonton YouTube bahasa Inggris, bukan hanya sekedar untuk diberkati, saya belajar. Kadang-kadang saya mengucapkan kembali kata-kata itu, supaya waktu saya khotbah, saya bisa mengucapkan. Kemudian kalau saya melihat khotbah saya dihonor, dihargai dengan lebih banyak, itu adalah salah satunya hasil untuk saya meningkatkan diri. Sudah layak kalau saya meningkatkan diri, dihargai banyak, bukan jualan khotbah. Amin. Dan waktu saya menjelaskan, saya khotbah dikasih 50 juta sekali khotbah, saya bukan lagi jualan khotbah, jangan salah mengerti. Kalau saudara menilai saya ngomong begini jualan khotbah, salah. Saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa, bahwa kalau engkau mengembangkan bakatmu, engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kau usahakan. 1 jam dihargai berapa dalam hidupmu sekarang? Engkau jualan roti 1 jam dapat berapa? Ngojek 1 jam dapat berapa? Bisakah engkau meningkatkan produktivitas? Bisa. Be productive. Explore yourself. Amin. Be productive. Meningkatkan produksi. Supaya bagus sekali. Kemarin ibadah sore ketemu seorang videografer yang dia bikin film-film singkat. Dia bikin yang punyaan Pak Gilbert yang 1 menit itu. Jadi dia bilang, Pak, saya selalu belajar sesuatu. Kenapa enggak bikin film Kristen, Pak? Saya bikin untuk agama seberang. Mereka bayar mahal buat saya, profile company, mereka mahal. Saya dulu tidak ada apa-apanya. Saya belajar. Saya tidak sekolah, Pak. Dia tidak sekolah. Tidak sekolah. Dia belajar dari dirinya sendiri. Sampai akhirnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk bikin company profile. Saudara-saudara, siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau meningkatkan produktivitas, hidupnya akan lebih baik. Katakan amin. Be productive. Amin. Saya lagi mengembangkan sesuatu. Siapa tahu ini jalan Tuhan juga. Saya di sekolah Alkitab, saya suka menulis lagu. Dan kapan hari saya sharing dengan Adon dan arrangernya. Waktu dia nyanyi di Batam, saya khotbah, dia nyanyi. Adon, coba dengar lagu saya. Menurut kamu bagus? Waduh, bagus sekali, Pak. Dia bilang. Arrangernya juga bagus sekali. Dia bilang, oh, sayang sudah ada produsernya, nanti lagu berikutnya kalau kau mau, kau bisa nyanyi, kau bisa ambil. Saudara, saya mengecek, bagus tidak? Untuk apa? Produktivitas layak enggak untuk dijual? Making life better. Saya tidak tahu kalau ada kata bijak disiarkan oleh RCTI di Kupang. Sampai Pak Rudi terima beberapa telepon, katanya itu disiarkan oleh RCTI ya. Saudara, apapun yang hasil kita bisa dinikmati orang, membuat hidup kita menjadi lebih baik. Be productive. Jangan malas. Amin. Orang-orang yang aktif, rajin, luar biasa. Saya paling suka kalau lihat Rian, salah satu mahasiswa kita yang datang dari Singkawang. Itu anak tidak bisa diam. Kalau sore dia keluar, bawa perangkap, tahu-tahu pulang sudah bawa biawak. Ada saja yang dia bisa bawa. Karena apa? Produktif. Productivity, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Orang yang produktif, tangannya tidak pernah diam. Selalu ingin melakukan sesuatu. Amin. Itu rahasia yang pertama. Extraordinary life. Rahasia yang kedua adalah value relationship. Saudara-saudara, nilai hubungan itu sangat menentukan karena tidak ada sukses yang diraih sendirian. Haleluya. Pak Jim Rohn mengatakan ini the secret. Secret kehidupan extraordinary adalah kembangkanlah orang. Kalau engkau ingin mencapai apa yang engkau inginkan, tolonglah orang-orang di sekitarmu mencapai apa yang mereka inginkan. Karena ketika mereka mencapai apa yang mereka inginkan, mereka akan menolong engkau mencapai apa yang engkau inginkan. Itulah sebabnya value relationship. Hargai yang namanya hubungan. Saudara, dikatakan, living a good life is to have a good friends. Collect and cultivate relationship with people who know you, know what you are about, and like you. Many people approach life from the perspective of me and me and me. However, in the end, these people are usually left sad and alone.
Cultivate atau cultivate itu artinya saudara memelihara, seperti saudara menjaga tanaman. Cultivate. Tanaman yang dijaga, dipelihara dengan baik, disirami, kasih pupuk, suatu saat akan menghasilkan. Cultivate fokusnya adalah bring out the best. Berusaha untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang itu. Tolonglah orang itu menjadi yang terbaik. Ketika saudara bisa menolong orang itu menjadi yang terbaik, maka saudara akan mencapai yang terbaik. Ini filosofi yang sangat bagus sekali. Amin. Jadi kalau saudara ketemu orang yang ngomongnya selalu me, saya selfish, dibilang oleh Pak Jim Rohn, akhir hidupnya orang itu akan sad and alone. Sedih, hidup sendiri. Nyanyiannya, sendiri, kini aku sendiri lagi. Hidup sendiri. Dan tidak pernah menikmati hidup. Kemarin kita belajar yang luar biasa, versinya Pak John Maxwell, yang mengatakan ialah, hubunganku hari ini memberikanku kepuasan. Oleh karena itu pandai-pandailah membangun hubungan. Jangan seperti Nabal. Nabal seorang kaya yang dimintai pertolongan oleh Daud pada waktu itu. Dia memperlakukan Daud dengan cara yang kasar, tidak sopan, arogan, sok hebat. Tapi untungnya istrinya yang bernama Abigail, dia berusaha minta maaf. Dia menilai betapa pentingnya hubungan. Karena kita tidak tahu suatu saat apa yang kau tabur akan kau tuai. Apa yang kita perlakukan dengan baik, saudara-saudara, pada akhirnya orang akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kembali kepada tadi, apa yang kita lakukan di Sorong. Fakta bahwa tiba-tiba dapat pertolongan genset, ya kan? Tiba-tiba ada pertolongan mobil dipakai dengan gratis. Itu bukan kebetulan. Itu sudah terbangun sebelumnya. Kadang-kadang saya hanya telepon Pak Juan dan menelpon apa kabar dan mendoakan usahanya. Tidak ada hujan, tidak ada badai, hanya mau berdoa. Karena saya value relationship. Bukan minta apa-apa, hanya ingin mendoakan. Saudara-saudara, pada waktu kita sedang mendoakan, kita sedang nurturing relationship. Jadi hal-hal sepele seperti itu buat saudara anggap sepele, bagi orang yang sedang membutuhkan doa, tiba-tiba didoakan luar biasa. Kapan hari ada teman kita yang sudah lama, radio pertama yang kita buat di Sumba, itu adalah persembahan Pak Agus dengan Ibu Puri. Saya masih ingat sekali, saya baru khotbah di GSJA, CWS, Kelapa Gading suatu hari, didatangi oleh beliau dan mengatakan, Pak, waktu Bapak berkhotbah saya tergerak untuk bikin benih pertama untuk radio. Saya masih ingat, saya belum kenal dia. Saya tidak tahu siapa dia datang, dia mengatakan, ini benih saya Pak, untuk radio pertama, 25 juta. Lahirlah radio pertama, Sumba Barat. Luar biasa, senangnya bukan main. Mungkin sudah ada 15 tahun lebih. Yang saya lakukan karena beliau adalah seorang pengusaha yang bisa kita lakukan mendoakan supaya usahanya berhasil, ya kan? Seorang pengusaha yang didoakan itu senangnya bukan main. Ya kan? Kapan hari beli kapalnya mau dilepas, kita doakan, kita beli dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Relationship is very important. Tidak ada sukses yang dilakukan sendirian. Saudara-saudara, jangan pernah menyepelekan arti sebuah hubungan. Karena tanpa hubungan, saudara tidak akan pernah berhasil. Tanpa teman, tidak akan ada keberhasilan. Karena tidak ada sukses yang diraih sendirian. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.